Selamat pagi Dr. Ayu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Stefinski Sariputragung dengan NIM 23025111101. Dalam kesempatan kali ini, kelompok SGD 4 akan membawakan presentasi mengenai topik burnout in medical students. Berikut adalah anggota-anggota kami. Baik, sesi akan dilanjutkan kepada latar belakang. Selamat pagi, saya Ida Ayu Agung Widya Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 atau pendahuluan pada bagian latar belakang. Kita semua tahu bahwasanya sebagai mahasiswa baru dan mahasiswa kedokteran akan ada banyak sekali adaptasi yang perlu kita lakukan, mulai dari adaptasi lingkungan, adaptasi pertemanan, serta adaptasi sistem pembelajaran yang akan berbeda dengan pembelajaran pada masa SMA. Dan apabila mahasiswa baru tersebut tidak mampu melakukan adaptasi ini atau kesulitan mengalami adaptasi ini, serta tidak mampu memanajemen waktunya dengan baik, tidak mampu memanajemen diri dan emosinya dengan baik, maka besar kemungkinan seorang mahasiswa akan mengalami burnout. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui lebih dalam, mengulik lebih dalam bagaimana ciri-ciri burnout, bagaimana cara pencegahan dan penanganannya, sehingga pada akhirnya ketika mahasiswa tersebut memasuki dunia kuliah, mereka tidak akan mengalami burnout, atau bahkan ketika mereka sudah mengalami burnout, mereka mampu menangani burnout itu sendiri. Untuk itu, mengenai poin-poin bahasan yang akan kami bahas mengenai burnout ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian rumusan masalah oleh teman saya. Silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kenny Wibowo dengan NIM 23025111091. Saya akan membacakan perumusan masalah dan tujuan pada student project kali ini. Perumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan burnout? 2. Bagaimana ciri-ciri terjadinya burnout pada mahasiswa kedokteran? 3. Apa contoh kasus nyata terjadi burnout pada mahasiswa kedokteran? 4. Mengapa burnout dapat terjadi pada mahasiswa kedokteran? 5. Bagaimana burnout memengaruhi prestasi akademik mahasiswa kedokteran? 6. Bagaimana cara mencegah terjadinya burnout pada mahasiswa kedokteran? Dan 7. Bagaimana cara penanganan bagi mahasiswa yang mengalami burnout pada mahasiswa kedokteran? Tujuan dari student project kali ini adalah 1. Mengetahui pengertian burnout. 2. Mengetahui ciri-ciri terjadinya burnout. 3. Mengetahui contoh kasus nyata terjadinya burnout. 4. Mengetahui penyebab terjadinya burnout pada mahasiswa kedokteran. 5. Mengetahui pengaruh burnout terhadap prestasi akademik mahasiswa kedokteran. 6. Mengetahui cara mencegah terjadinya burnout. Dan 7. Mengetahui cara penanganan bagi mahasiswa yang mengalami burnout. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Luhutut Kartika Wulandari dengan 3 digit terakhir NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan bagian manfaat penulisan dari student project kami yang berjudul Burnout in Medical Students. Adapun manfaatnya itu bagi penulis, bagi mahasiswa, dan bagi masyarakat. Bagi penulis, tulisan ini dapat menambah pengetahuan mengenai burnout pada mahasiswa kedokteran. Bagi mahasiswa, tulisan ini dapat meningkatkan kesadaran akan burnout, sehingga mahasiswa dapat tahu dan mengaplikasikan cara pencegahan ataupun penanganannya dalam menjalani proses pembelajaran. Terakhir, bagi masyarakat, tulisan ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan burnout, sehingga masyarakat dapat menjadi salah satu pihak yang berperan untuk membantu mahasiswa yang mengalami burnout. Sekian penjelasan saya untuk bagian manfaat, dan bagian bab 2 akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Menurut pendapat para ahli, burnout merupakan ekspresi negatif yang diakibatkan oleh adanya stres yang berkepanjangan serta tekanan yang menimbulkan kelelahan fisik maupun mental. Kondisi burnout biasa ditandai dengan kelelahan, menurunnya prestasi kinerja kerja, sensitif secara emosional, menarik diri, dan lain-lain. Burnout tidak hanya disebabkan oleh stres atau tekanan kerja, tapi juga oleh kurangnya istirahat, deskripsi pekerjaan terlalu menuntut, jam kerja yang terlalu banyak, manajemen waktu yang buruk, ekspektasi pekerjaan terlalu tinggi, lingkungan toksik, dan efek berbahaya jika tidak diatasi dengan cepat. Akibat burnout, dampak buruk muncul dalam beberapa waktu. Dampak tersebut termasuk kurang kreativitas, kekecewaan berlebihan, frustasi, motivasi hilang, merasa tidak berharga, dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan sendiri. Burnout juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, nafsu makan menurun, gangguan tidur, dan kelasuan pada tubuh. Burnout jangka panjang merusak mental dan mengganggu keharmonisan individu dengan lingkungan, menyebabkan ketidakmampuan dalam berfungsi di berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, individu merasa dikucilkan dan beresiko mengalami depresi, self-harm, penggunaan obat terlarang, dan bunuh diri. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Gabriel Fidelia Kurnia Armani dengan 3 digit NIM terakhir 099. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya burnout pada mahasiswa kedokteran. Saat kita berproses menjadi mahasiswa kedokteran dan menjalani masa studi kuliah berkedokteran, maka tak jarang kita akan menemui beberapa faktor pemicu burnout yang ada di sekitar kita. Berikut akan saya jabarkan. Nomor 1 adalah kesulitan saat beradaptasi dengan dunia perkuliahan. Tidak dipungkiri, kita harus menghadapi adaptasi saat berada di awal kuliah, seperti adaptasi tempat tinggal,
adaptasi lingkungan, dan juga adaptasi cara belajar di perkuliahan, di mana di SMA kita terbiasa untuk pasif, namun di kuliah kita harus aktif, menerapkan proses-proses yang lebih keras lagi. Yang kedua adalah kelelahan secara psikis. Saat kita menjadi mahasiswa kedokteran, kita akan mengalami jadwal yang padat dan ujian yang sambut menyambut. Sehingga jika kita tidak bisa memanage pikiran kita, ini akan memicu ke kelelahan secara psikis dan akhirnya terjadi burnout. Yang ketiga adalah kelelahan secara fisik. Jadwal kuliah kita yang berlangsung dari pagi hingga sore, ditambah nanti mungkin masih ada mengerjakan tugas atau apapun, dan jika kita imunnya kurang, kita bisa sakit dan bisa memicu untuk kelelahan fisik, sehingga dapat memicu burnout. Dan yang keempat adalah rasa stres karena tidak bisa memenuhi ekspektasi diri. Di dunia perkuliahan kita akan ada di kelas besar, di mana setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jika kita tidak bisa memanage pikiran, kita akan merasa stres karena ekspektasi yang kita terapkan tidak bisa kita penuhi, sehingga memicu burnout karena rasa kecewa tidak bisa memenuhi ekspektasi diri. Sekian, dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ngurah Bagus Kurnia Taat Maja dengan 3 digit NIM terakhir 095. Saya akan menjelaskan mengenai 2.3, yaitu kasus burnout pada mahasiswa kedokteran. Burnout pada mahasiswa kedokteran telah dipelajari secara ekstensif dan memiliki angka yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan studi yang dilakukan dengan 17.431 responden, ditemukan bahwa 8.060 mahasiswa kedokteran mengalami burnout, atau bisa disebutkan bahwa 1 dari 2 mahasiswa kedokteran mengalami burnout. Di antara mahasiswa tersebut, 40,8% mengalami emotional exhaustion, 35,1% mengalami depersonalization, dan 27,4% mengalami personal accomplishment. Burnout bisa dialami oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Karena berdasarkan studi tersebut, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara laki-laki maupun perempuan yang mengalami burnout. Berdasarkan hasil studi lainnya, burnout cenderung terjadi pada mahasiswa kedokteran pada tahun pertama dibandingkan tahun-tahun lainnya. Disebutkan juga bahwa faktor personal mahasiswa dan faktor pendidikan memiliki hubungan dengan tingkat burnout yang lebih tinggi. Berdasarkan data-data di atas, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa terdapat banyak mahasiswa kedokteran yang mengalami burnout. Silakan 2.4, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kesabel Safalatanaya dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri burnout pada mahasiswa kedokteran. Burnout pada mahasiswa tidak terjadi begitu saja dan dibedakan menjadi beberapa tahapan. Berikut ada 12 tahapan hingga mahasiswa akan merasa burnout. Yang pertama adanya ambisi yang berlebihan. Di tahap awal, mahasiswa biasanya akan memiliki ambisi dan motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, terkhususnya dalam bidang pendidikan. Lalu yang kedua adanya perasaan beban kerja. Di tahap ini, mahasiswa akan mulai merasa bahwa beban kerja yang dihadapi akan semakin meningkat, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Lalu yang ketiga adanya perasaan kelelahan fisik. Di tahap ini, mahasiswa akan merasa kelelahan fisik sudah mulai muncul dan mahasiswa akan mengalami penurunan energi. Lalu yang selanjutnya adanya pemikiran untuk berhenti. Pada tahap ini, mahasiswa akan mulai mempertimbangkan untuk berhenti atau menghilangkan komitmen diri mereka pada hal yang sedang dikerjakan. Lalu yang kelima adanya pengurangan kinerja. Di tahap ini, kinerja mahasiswa sudah mulai menurun secara signifikan dan mereka merasa apa yang dikerjakan sudah tidak berjalan dengan baik. Lalu yang keenam munculnya perasaan kebosanan. Di tahap ini, mahasiswa mulai merasa bosan dan jenuh pada apa yang mereka kerjakan yang sebelumnya terasa cukup menarik. Lalu yang ketujuh, perasaan ketidakpuasan. Di tahap ini, mahasiswa mulai merasa tidak puas dengan hasil yang telah mereka capai. Lalu selanjutnya yaitu mengisolasi diri. Di tahap ini mahasiswa mulai menjauh dari interaksi dengan sekitarnya dan mereka akan berpikir negatif. Di tahap inilah mahasiswa akan bersikap sinis dan berpikir negatif terhadap pekerjaan, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya yaitu perasaan putus asa. Di tahap ini mahasiswa akan merasa putus asa dan merasa bahwa yang mereka lakukan tidak dapat mengubah situasi mereka. Lalu yang selanjutnya adanya perubahan sikap terhadap orang lain. Di tahap inilah hubungan antara mahasiswa dengan lingkungan sekitarnya akan terasa lebih tegang dan rasa empati seorang mahasiswa akan mulai berkurang. Lalu yang terakhir adanya burnout. Di tahap ini mahasiswa telah mencapai titik akhir burnout dan mereka akan mengalami kelelahan fisik serta akan mengalami kelelahan mental yang cukup tinggi, merasa tidak kompeten, dan yang paling parahnya seorang mahasiswa yang telah mengalami burnout kepanjangan dapat mengakhiri hidup mereka. Pada tahap inilah gejala burnout akan terlihat sangatlah nyata dan sangatlah jelas. Sekian dari saya. Selanjutnya mengenai pengaruh burnout terhadap prestasi akademik mahasiswa kedokteran akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kenny Davis Irfan dengan 3 digit NIM terakhir 085. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh burnout terhadap prestasi akademik mahasiswa kedokteran. Poin pertama, IPK rendah. Saya mengambil kutipan yang diteliti oleh Katami pada tahun 2019 bahwa semakin tinggi tingkat burnout seorang mahasiswa, maka akan semakin sulit juga baginya untuk mendapatkan nilai yang baik. Pada mahasiswa kedokteran, nilai yang baik atau cukup adalah B. Apabila seorang mahasiswa kedokteran tidak dapat mencapai B, maka ia akan memiliki nilai yang rendah. Dan hal ini dipengaruhi oleh burnout. Dengan nilai yang rendah, ia akan memiliki indeks prestasi semester yang juga rendah. Dan hal ini juga akan berpengaruh
pada indeks prestasi kumulatif yang rendah di akhir semester. Dengan nilai rendah tersebut, maka seorang mahasiswa kedokteran harus, poin kedua, remedi blok. Dengan setiap nilai blok yang rendah, seorang mahasiswa kedokteran harus mengambil remedial. Remedial pertama, remedial kedua, remedial ketiga, dan seterusnya. Bahkan bila pun ia harus mengulang kembali blok tersebut. Dan hal ini akan berujung pada poin ketiga, dropout. Yang akan saya ambil dari sebuah data, sebuah penelitian yang diambil oleh Derby and Schoenfeld pada tahun 2016, serta oleh Margalin pada tahun 2018, bahwa tercatat seorang mahasiswa pernah punya pikiran untuk dropout. Ataupun tercatat pula, seorang mahasiswa kedokteran yang di drop out dari kampus karena memiliki nilai indeks prestasi yang rendah, remedi blok yang terlalu banyak, mengulang blok terlalu banyak, sehingga ia menjalani studi kuliahnya terlalu lama atau di atas 7 tahun. Dan hal ini berujung ia mengalami drop out dari kampus. Sekian, nama saya Kenny, saya lanjutkan kepada Gadis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Gadis Nyani Prenda dengan 3 digit NIM terakhir 083, izin menyampaikan terkait tindakan pencegahan terhadap burnout. Sebelumnya oleh teman-teman saya telah disampaikan bahwa burnout memiliki banyak sekali dampak negatif dan berpengaruh buruk terhadap kualitas akademik mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sangat perlu kita lakukan tindakan pencegahan terhadap burnout. Tindakan pencegahan ini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu tindakan pencegahan secara internal yang datang dari dalam diri kita sendiri, dan tindakan pencegahan secara eksternal yang datang dari luar. Baik, pertama saya akan membahas terkait tindakan pencegahan secara internal. Nah, untuk mencegah burnout secara internal itu dapat kita lakukan dengan meningkatkan kontrol diri kita terhadap stres. Nah, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kontrol diri kita terhadap stres? Ada berbagai macam caranya, yaitu yang pertama adalah dengan mengenali lebih dini gejala burnout. Nah, sebagai mahasiswa, apabila kita telah mengetahui lebih awal apa itu burnout dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan burnout, maka kita dapat mengambil langkah pencegahan yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya burnout. Nah, yang kedua adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Cecil Joe pada tahun 2014 di Universitas St. Andrews dan Manchester, didapatkan bahwa kebiasaan merokok, pola tidur yang tidak cukup, dan mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan potensi kita terkena burnout. Oleh karena itu, sangat perlu bagi kita untuk tetap membiasakan tidur yang cukup, mengonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga, mengurangi kebiasaan mengkonsumsi alkohol, dan juga merokok. Yang ketiga adalah dengan meningkatkan motivasi belajar. Nah, sangat perlu bagi kita untuk menemukan dorongan-dorongan yang dapat memotivasi kita atau mendorong kita dalam meningkatkan prestasi belajar kita. Yang keempat adalah dengan meningkatkan academic resilience dan self-efficacy. Nah, academic resilience adalah kemampuan kita sebagai mahasiswa untuk tetap tangguh dalam mengatasi kesulitan akademik dan banyaknya beban studi selama masa perkuliahan. Nah, academic resilience ini sangat dipengaruhi oleh self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan diri kita akan kompetensi yang ada dalam diri kita. Nah, apabila kita telah yakin dengan hal-hal yang dapat kita lakukan dan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, maka kita dapat menemukan atau kita dapat menentukan skala prioritas dan dapat mengurangi aktivitas-aktivitas di luar akademik yang sudah tidak mampu kita lakukan dan dapat mengganggu proses belajar kita. Nah, next. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait pencegahan burnout secara eksternal. Nah, upaya pencegahan burnout secara eksternal berkaitan dengan lingkungan, perhatian, dan dukungan sosial. Sebagai mahasiswa, sangat perlu bagi kita untuk menemukan lingkungan yang suportif dan menjaga hubungan interpersonal agar kita dapat meminimalisir diri kita untuk melakukan perilaku-perilaku maladaptif seperti keinginan untuk bunuh diri, stres yang berlebih yang dapat memicu terjadinya burnout. Nah, lingkungan suportif ini tidak hanya dapat kita temukan dari keluarga dan kerabat, tapi juga dari tenaga pendidik dan teman sejawat yang dapat kita jadikan tempat bersandar dan dapat kita jadikan tempat untuk menceritakan masalah yang kita alami selama masa perkuliahan. Baik, sekian. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan terkait cara pencegahan burnout. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bianca Serta Hadi dengan 3 digit terakhir NIM saya 093. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan bagi mahasiswa yang mengalami burnout. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menangani burnout yang dialami oleh mahasiswa. Namun, hal tersebut kembali lagi kepada individu masing-masing. Burnout dapat memberikan dampak yang signifikan dan cenderung negatif bagi kegiatan sehari-hari. Bila burnout dianggap remeh dan diabaikan, kemungkinan besar akan mengganggu kegiatan serta kesehatan fisik. Berikut adalah beberapa cara untuk menangani burnout pada mahasiswa. Yang pertama, menyediakan waktu untuk beristirahat. Ketika sudah merasa lelah, berikanlah waktu untuk tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Dengan begitu, energi yang sudah habis akan terisi kembali dan akan memberikan hasil yang lebih maksimal dalam beraktivitas. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat. Saat mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin dan bergizi seimbang, pencernaan akan menjadi lebih sehat. Hal tersebut berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebagai contoh, tubuh akan menjadi lebih energik dan pikiran menjadi lebih fokus dalam melakukan suatu aktivitas. Yang ketiga yaitu berolahraga secara rutin. Kegiatan fisik yang sederhana seperti berjalan kaki, berlari, sudah cukup membantu tubuh untuk meningkatkan metabolisme, sehingga membuat tubuh lebih segar dan pikiran lebih jernih. Yang keempat, mengelola stres. Pengelolaan stres dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti mempertahankan pikiran positif, serta mengalihkan pikiran buruk menjadi hal-hal yang bermanfaat positif bagi diri. Yang kelima, melakukan kegiatan yang disukai. Lakukanlah hal yang bisa membuat diri merasa rileks dan bahagia. Sebagai contoh, melakukan hobi seperti melukis, menyanyi, memasak, atau bisa juga dengan berkunjung ke tempat-tempat wisata yang indah, untuk menjernihkan pikiran. Dan presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ya baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Zara Farwania dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 097. Dalam penjelasan bab 3 kali ini, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan dari poin-poin rumusan masalah yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Burnout adalah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya kelelahan secara fisik, emosi, maupun mental yang disebabkan oleh pengaruh stres. Dengan penyebab kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, adanya kelelahan, depresi, dan stres. Dengan ciri-cirinya yaitu mengalami kelelahan secara fisik maupun kelelahan mental yang cukup tinggi, merasa tidak kompeten, bahkan muncul keinginan untuk mengakhiri hidup atau suicide. Yang tentunya punya pengaruh akan munculnya rasa tidak nyaman dengan proses akademik, penurunan kualitas belajar, nilai yang semakin turun, bahkan perlu pengulangan. Dengan pencegahan, pengenalan dini gejala burnout, pola hidup sehat, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan academic resilience, dan self-efficacy. Penanganannya itu bisa dengan beristirahat, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, mengelola stres, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang disuka. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pemaparan saran yang akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Triwan Leo Cancianturi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 079. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saran terkait dengan burnout pada mahasiswa kedokteran. Burnout tentunya bukanlah sebuah permasalahan yang sepele apabila terjadi pada mahasiswa kedokteran. Namun, bukan berarti tidak ada pencegahan dan penanganannya. Dengan ini, kelompok kami menyarankan beberapa hal, yaitu yang pertama untuk universitas, yaitu untuk terus-menerus melakukan sosialisasi burnout itu sendiri sebagai salah satu bentuk pencegahan bagi mahasiswanya. Yang kedua, yaitu untuk bagi mahasiswa. Mahasiswa juga perlu kesadaran akan betapa pentingnya memahami diri sendiri, memahami motivasi belajar, dan gaya belajarnya masing-masing, sehingga tidak akan mengalami burnout apabila nantinya terdapat pembelajaran yang dirasa menjenuhkan dan melelahkan baik bagi mental maupun fisik. Dan yang terakhir bagi pembaca dan penonton, yaitu untuk terus menggali informasi dari berbagai sumber dan jurnal lainnya untuk menambah pengetahuan akan permasalahan mengenai burnout pada mahasiswa kedokteran. Sekian penjelasan dan saran dari kelompok kami, terima kasih. Sebelum kami menutup presentasi, izinkan kami menampilkan beberapa referensi yang kami gunakan dalam proses pembuatan PowerPoint terkait topik burnout in medical students. Berikut ini adalah referensinya. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Dr. Ayu. Saya mewakili SGD 4, mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan penilaiannya terhadap kami selama proyek SP dan SGD di blok pertama ini.